Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada video kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks diskusi yang di dalamnya ada bahasan terkait kohesi dan koherensi. Ini pengertian kohesi dan koherensi ya. Ini silakan dibaca kalau kalian paham ya. Alhamdulillah, kalau nggak paham, dan biasanya memang nggak paham gitu ya, kita akan lebih paham kalau langsung ke contoh gitu ya. Ini juga ya, kalau paham silakan dibaca dan dihafalkan ya. Kalau nggak paham, mari kita bahas contohnya aja. Nah, ini kohesi. Ini ada 3 contoh kalimat yang punya hubungan kohesi, yang kohesif ya. Kohesif itu artinya punya hubungan kohesi gitu ya. Jadi kalian jangan bingung ya. Jadi kohesif ya, itu sebutan untuk 2 kalimat yang mempunyai hubungan kohesi ya. Jadi kalau Ustadz pakai kalimat kohesif, kalau Ustadz pakai kata kohesif, kalian jangan bingung ya. Nah, 3 contoh kalimat yang kalian lihat di layar kalian ini adalah kalimat yang kohesif. Ini yang pertama, yang atas dulu ya. Kalimat yang atas ini kelihatan nggak ini ya? Saya tak pakai pointer ya. Apa ini? Highlighter nih. Nah, ini ya. Ini kalimat pertama. Ini kalimat kedua. Nek highlighter kok anu ya. Bentar. Aja highlighter. Pointer aja. Jadi kalimat pertama ini kalimat yang kohesif dengan kalimat kedua. Di mana kohesinya? Nah, kohesinya adalah pada kata-kata yang Ustadz beri warna itu ya. Kita lihat kalimat kedua. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasainya dan mampu diajarkannya dengan baik. Nah, kata pelajaran tersebut pada kalimat kedua membuat kalimat kedua tidak bisa berdiri sendiri. Kan begitu ya. Kenapa nggak bisa berdiri sendiri? Karena andai kalimat pertama ini dihapus ya, kata pelajaran tersebut tidak bisa dipahami dengan baik karena ada kata tersebut di sini. Apa maksud dari tersebut itu kan gitu kan ya? Tersebut itu apa gitu? Akhirnya kan gitu. Karena kata tersebut pada kalimat kedua ini merujuk pada kata-kata mengajar bahasa Indonesia dan prakarya pada kalimat pertama. Disitulah hubungan kohesinya. Itulah yang membuat 2 kalimat ini kohesif ya. Dipahami ya sampai sini ya. Kita lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Telepon guru berdering saat pelajaran berlangsung. Hal itu mengganggu kegiatan belajar siswa. Nah, ini juga sama. Andai kalimat pertama dihapus, kalimat kedua akan sulit dipahami. Kenapa? Karena ada kata hal itu. Hal itu apa? Kan gitu. Karena hal itu merujuk pada konten yang ada pada kalimat pertama. Sehingga kalau kalimat pertama dihapus, kalimat kedua kehilangan maknanya gitu ya. Nah, kata hal itu yang terdapat pada kalimat kedua adalah kata yang menunjukkan hubungan kohesi antara kedua kalimat itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi boleh dibilang yang berwarna hijau ini adalah penanda kohesi ya. Kata-kata yang menandakan kalau kedua kalimat tersebut kohesif. Kalimat yang ketiga, yang bawah ini sama. Ini juga sama. Kalimat kedua akan sulit dipahami kalau kalimat pertama dihapus. Karena kata mereka di sini
Ya, tanpa kehadiran kalimat pertama ya, kata-kata mereka pada kalimat kedua tidak bisa dipahami. Karena kata mereka pada kalimat kedua merujuk pada kata bapak dan ibu pada kalimat pertama. Seperti itu. Jadi kalimat ketiga ini penanda kohesinya adalah mereka. Nah, itu. Insya Allah bisa dipahami di sini ya. Insya Allah paham ya. Nanti kalau belum paham boleh SMS Ustadz ya. Kalau Ustadz lagi ini ya, kalau Ustadz lagi kosong ya, insya Allah akan Ustadz jawab. Sama itu. Cepat. Iki materi ini yang apa rek? Kita lanjut ke koherensi. Tadi kohesi ya. Sekarang koherensi. Koherensi itu adalah apa? Kalian paham nggak dengan pengertian ini? Ini kita fokus pada kalimat yang Ustaz kasih warna hijau ini ya. Jadi koherensi itu ketika kalimat-kalimat itu berkaitan satu sama lain dalam mendukung gagasan utama. Jadi kalau semua kalimat dalam paragraf saling berkaitan membahas satu topik gagasan utama, nah itu. Maka paragraf itu disebut paragraf yang koheren. Paragraf yang koheren itu paragraf yang punya hubungan koherensi. Nah gitu. Jangan bingung nanti kalau saya pakai istilah koheren dan koherensi. Kita lanjutkan. Ini contoh dua kalimat. Kalimat pertama, belajarlah dengan giat. Kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Ini dua kalimat yang apa? Yang gagasannya sama, mendukung satu gagasan. Walaupun kalimat ini tidak mempunyai penanda kohesi, tapi mereka sudah koheren. Nah, gitu. Kalau kalimat kedua beda. Beda dikit. Mobil-mobil ini terlihat tua namun tetap cantik. Pak Andi adalah pemiliknya. Ia rajin merawatnya. Nah, semua kalimat pada contoh yang kedua ini ya, membahas satu gagasan yang sama. Tapi juga ada kohesinya. Kohesinya yang mana? Kohesinya adalah ini, pemiliknya. Nya ini merujuk Pak Andi adalah pemiliknya. Nah, nya pada kalimat kedua ini merujuk pada mobil pada kalimat pertama. Nah, ini pada contoh yang kedua ini dia koheren dan dia juga kohesif. Seperti itu. Sampai sini kira-kira dipahami ya koheren ya. Pokoknya koheren itu kalau semua kalimat dalam paragraf itu membahas satu gagasan yang sama, nggak ada yang selendro istilahnya. Nggak ada yang mencar bahas yang lain sendiri gitu ya. Pokoknya satu paragraf itu semua kalimatnya membahas topik yang sama. Tapi insya Allah selama kita baca selama ini kan nggak ada kan ya paragraf yang nggak koheren gitu ya. Kecuali nanti akan kalian jumpai di soal gitu ya. Ada kalimat yang dibuat nggak koheren satu gitu ya. Gitu. Ada satu kalimat yang nggak nyambung, seret, nah gitu. Berarti paragrafnya nggak koheren. Jadi gampangannya paragraf yang koheren itu paragraf yang semua kalimatnya itu nyambung. Sedangkan paragraf yang nggak koheren adalah paragraf yang kalau ada kalimat dalam paragraf itu yang kalimatnya nggak nyambung dengan gagasan yang sedang dibahas. Nah, insya Allah itu sedikit bahasan tentang kohesi dan koherensi ya. Ini ada sedikit bahasan tentang kata bantu ya. Barangkali ada yang masih belum paham ya.
Jadi kata bantu di sini kata yang gunanya untuk melengkapi makna ya. Misalnya di sini ada contoh kalimat tanpa kata bantu. Saya makan, ini kalimat tanpa kata bantu. Sedangkan yang di bawah adalah kalimat dengan kata bantu. Saya belum makan, saya sudah makan, saya tidak makan. Nah, ini. Jadi ada kata bantu yang menyatakan sudah, menyatakan belum, menyatakan sedang ataupun menyatakan tidak. Nah, jadi ada banyak pilihan. Jadi kata bantu ini fungsinya lebih ke melengkapi makna, gitu. Memperjelas makna. Berikutnya di sini ada kalimat evaluasi, yaitu kalimat yang berisi penilaian. Kalimat yang intinya itu isinya menilai gitu loh, menilai. Jadi bukan kalimat yang bagaimana, hanya bergantung isinya aja bagaimana gitu. Ada yang mengatakan kopi baik untuk kesehatan, kopi baik untuk kesehatan. Ini kan menilai kopi baik atau enggak kan gitu. Ini menilai. Ini namanya kalimat evaluasi. Jadi kalimat yang sifatnya itu isinya berisi evaluasi tentang suatu hal. Nah, biasanya pada kalimat evaluasi ini yang digunakan adalah kata sifat. Ya. Baik, enggak baik itu kan kata sifat ya. Jadi kalimat evaluasi itu biasanya menggunakan kata sifat. Berikutnya, anak-anak sekalian, kosakata emotif. Nah ini ya, kosakata emotif yang mungkin kalian jumpai juga soalnya di soal PHT. Ya. Kosakata emotif itu bagaimana sih? Kosakata emotif itu kosakata yang berisi ungkapan perasaan. Jadi pada kalimat yang menggunakan kosakata emotif, kita akan sangat merasakan kalau kalimat itu emosional gitu ya. Karena apa? Karena penulisnya menggunakan kosakata yang mengungkapkan perasaan kan gitu. Nah, contohnya di sini adalah apa? Menariknya. Menariknya, manfaat ini ditemukan pada konsumsi kopi berkafein dan tidak berkafein. Nah. Jadi kata menariknya pada contoh kalimat ini membawa kesan bahwa si penulis ini tertarik, gitu ya. Kan gitu. Ada rasa tertarik, gitu ya. Seperti itu kosakata emotif. Ya. Menariknya contohnya apa lagi? Selain menariknya, misalnya anehnya gitu ya, sayangnya gitu, atau sangat disayangkan gitu. Itu kan perasaan eman kan gitu ya. Apalagi misalnya apa ya, jahatnya ya. Itu menggambarkan perasaan kalau dia tuh menganggap itu jahat, nah gitu. Jadi itu namanya kosakata emotif. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur bahasa berikutnya ya, kata tugas. Ini mungkin buat yang belum aja ya, buat yang lupa aja ya. Jadi preposisi kata depan itu istilah lainnya adalah kata keterangan ya. Berupa di, untuk, ke, karena, dari, dengan, pada. Konjungsi ini kata sambung ya, ini udah nggak perlu dijelasin kalau ya, udah pada ngerti ya kata sambung. Berikutnya artikula atau kata sandang, yaitu si, sang. Interjeksi atau kata seru, wah, cih, wow. Ini yang apa namanya? Alangkah baiknya kalau kata seru itu kata yang berupa kalimat thayyibah ya. Seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu ya. Daripada cuman wah, cih, wow gitu ya. Terus kemudian partikel lahkah, sudahlah, ayolah, marilah gitu ya. Sudahkah, belumkah, nah, gitu ya. Nah itu namanya partikel. Ini kalau nggak dimatikan nggak bisa lanjut ke slide berikutnya nih. Oh sudah selesai kata tugasnya. Baik, insyaallah itu dulu sedikit
penjelasan tambahan ulang, sedikit penjelasan ulang ya. Tambahan untuk materi ini, kisi-kisi penjelasan materi kisi-kisi PAT. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.